Shalom, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita belajar dari tema yang sangat istimewa, yaitu tanda Roh Kudus menyertai kita. Tanda hidup kita disertai oleh Roh Kudus. Pada video pelajaran yang ke-17, judulnya adalah Roh Kudus akan menjadikan kamu mengenal Allah. Jika Roh Kudus berkenan tinggal dalam hidup saudara dan saya, maka Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita itu akan membuat kita mengenal Allah dengan dalam. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kebutuhan pokok utama manusia adalah makanan, minuman, dan pakaian. Orang Jawa seringkali bilang sandang, pangan, dan papan. Oleh karena itu wajar sebagai manusia mengkhawatirkan apa yang aku makan, apa yang aku minum, apa yang aku pakai Tuhan. Nah Bapak Ibu, kekhawatiran ini diketahui sepenuhnya oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai Sang Pencipta kita. Oleh karena itu, dia mulai memberikan keyakinan kepada saudara dan saya lewat alam semesta ini. Yaitu, kamu tahu kan, burung yang ada di udara yang aneka ragam macamnya. Ya, mereka hidup di hutan belantara. Mereka hidup di alam yang bebas. Yang kamu bisa lihat ketika mereka berterbangan di langit. Nah, Bapak Ibu, dia menjelaskan kepada saudara dan saya, burung di udara tidak pernah menanam, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tetapi dipelihara oleh Bapakku. Kamu lihat bunga bakung, lihat. Bunganya begitu indah dan luar biasa. Padahal Salomo, seorang raja yang kaya dengan segala kemegahannya saja, Salomo itu tidak pakai pakaian seindah bunga bakung itu, seindah rumput itu tadi. Yang hari ini ada, besok sudah dibuang. Besok sudah tiada lagi. Lihat, Tuhan mendandani bunga bakung, rumput ini tadi, yang hanya bertahan 1 hari. Melebihi seorang Salomo, raja yang kaya raya.
Bahkan dikatakan Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seindah apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk bunga bakung tersebut. Nah, lihat. Kalau yang indah seperti ini aja, Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak eman-eman. Apalagi kepada Anda dan saya. Ciptaan yang paling mulia yang Tuhan katakan, aku menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sesuai dengan gambar dan rupaku, kata Tuhan. Otomatis kita boleh bangga, kita adalah ciptaan yang paling mulia, pastilah di hati Tuhan, manusia, saudara dan saya adalah orang yang berharga. Orang yang sangat berarti. Oleh karena itu, setelah Tuhan meyakinkan ini, justru Tuhan berkata, ya, pada ayat 31 dan 32. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak Ibu, justru Tuhan Yesus bilang orang yang khawatir akan makanan, akan minuman, akan apa yang akan dia pakai, itu sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak mengenal aku. Sebab aku, Sang Pencipta, adalah Tuhan yang faham, yang akan menyediakan apa yang engkau perlukan. Bapak Ibu, Anda mungkin punya anak, atau bahkan Anda sudah punya cucu. Ya, lihat, anakmu, cucumu ketika masih bayi, ya, dia belum bisa berkata-kata. Dia belum bisa menyatakan keinginannya. Ya, karena dia baru berusia, mungkin 1 bulan, mungkin 1 tahun, atau mungkin 2 tahun. Namun, seorang papa atau mama yang sangat mengasihi kepada bayinya, itu tahu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh bayi yang dikasih. Otomatis, ketika musim hujan datang, musim dingin itu tiba, bayinya nggak bisa ngomong. Pah, mah, ini dingin, aku butuh selimut. Dia nggak bisa ngomong. Tetapi apa yang terjadi? Papa mama yang mengasihi terhadap bayinya tahu apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan buat bayi yang mereka cintai. Maka papa mama ini akan menyediakan keperluan, kebutuhan buat bayi yang dikasih. Demikianlah juga Tuhan akan lebih daripada seorang papa mama. Dia akan menyediakan, dia akan memerlukan apa yang saudara dan saya butuhkan. Bahkan yang mungkin kita tidak terpikirkan sekalipun, dia sudah siapkan untuk Anda dan saya. Bapak Ibu, namun dia memberikan nasihat. Kalau Tuhan sudah melakukan yang terbaik, Tuhan perlu memberikan nasihat pada ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, Anda dan saya diperintahkan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu. Yaitu seperti apa? Yaitu kita harus menjadi anak Tuhan yang suka mendengar firman Tuhan. Perintah Tuhan, nasihat Tuhan. Dan kemudian melakukannya dalam hidup kita sehari-hari.
maka semuanya akan ditambahkan. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani itu akan ditambahkan kepada saudara dan saya seperti yang dia sampaikan lewat perintah Tuhan dari Ulangan pasal 28. Kita lihat lebih dulu ayat 1 dan ayat 2. Tetapi nanti Bapak Ibu harus membacanya sampai dengan ayat 14. Itu adalah berkat jasmani, berkat rohani yang Tuhan akan limpahkan kepada Anda yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dulu, yaitu yang setia seperti dari ayat 1 dan 2 ini. Saya bacakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, itulah janji Tuhan, yaitu jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dalam hidupmu sehari-hari, maka berkat jasmani dan rohani mulai dari ayat 3 sampai 14 dari Ulangan pasal 28 itu akan menjadi milikmu, yaitu segala perintah Tuhan, bukan cuma satu, bukan. Anda dibohongi kalau Anda melakukan persepuluhan, Anda akan dapat banyak, padahal cuma melakukan satu. Pasti dibohongi, sebab ayat kedua tadi bilang, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan di dalam ayat yang pertama justru disebutkan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Kata segala digarisbawahi dari ayat 1, ditulis dikasih keterangan, berarti semua perintah Tuhan. Maka berkat jasmani dan berkat rohani dari Tuhan mulai ayat 3 sampai 14 akan menjadi milik saudara dan saya. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapi dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini,
kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala digarisbawahi perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika video yang singkat ini menjadi berkat untuk Anda, berkenanlah Bapak Ibu membagikan kepada keluarga, kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat yang lain, agar mereka pun beroleh berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.